kita dulu kumpul sampai lupa waktu. Sekarang kita kumpul tunggu ada waktu. Kayak gitu, saya cut dulu. Oh, tadi 18 jam aja. 18 jam kita nyampe ke sana acara sudah bubar. Sama-sama membangun organisasi ini dari nol. Sekarang tiba-tiba ada Mas Sarne yang melakukan itu, pada saat itu Ibu Kapolsek. Juga saya tetap HPRB dan saya akan kembali ke HPRB. Mudah-mudahan persaudaraan ini tidak lekang oleh zaman, tidak tergerus oleh waktu, dan berlanjut sampai anak cucu kita. Historical Story Honda Versa Riders Bandung. Oke, nama saya Ari M. Mulyana, dipanggilnya Ari. Saya di HPRB Regis 001. Silakan Kang Egi. Saya Eki, di HPRB saya Regis 003. Kenapa klubnya dinamakan HVRB? Sebetulnya kalau nama HPRB awalnya itu bukan HPRB kalau waktu kita bikin ya. Dulu itu pertama kali terpikirkan itu namanya PCB, Kerja Klub Bandung. Cuman setelah kita berembuk, karena waktu dulu itu kita berpikir kalau namanya klub mungkin banyak aturan, akhirnya kita bikin community. Nama kita akhirnya tercetus pertama kali itu di RCB, Kerja Rider Community Bandung. Ya. Saya nambahin aja, asal muasal HVRB sendiri terbentuk itu dari hasil musyawarah kita selaku internal HVRB bersama panitia Honda Bikers Day 2013. Waktu itu bersama IMHB, sehingga terbentuklah nama HVRB, yaitu Honda Versa Rider Bandung, yang merupakan suatu wadah klub motor Honda Versa di Bandung. Apa tujuan didirikannya klub HVRB? Oke, sebenarnya untuk tujuannya sendiri di sini kita khususnya ya untuk HVRB, yaitu membangun persaudaraan sesama pengguna sepeda motor Honda Versa khususnya, dan juga pengguna sepeda motor lainnya di Kota Bandung, seperti itu. Kapan HVRB didirikan? Dan siapa saja yang mendirikannya? HVRB didirikan tanggal 13 Maret 2013 di Kota Bandung. Pada saat itu didirikan oleh 4 orang. Saya sendiri, terus Kang Dadan Mardani alias Danyo, Kang Rifki Akbar alias Kang Eki, sama Kang Iksan Nugroho dari 001 sampai 004 nomor regisnya. Terus seiring berjalannya waktu banyak bergabung teman-teman lainnya dari Angkatan 1 yang kita namakan Angkatan Kalijati, dan diresmikan dan dideklarasikan di Monumen Perjuangan Jawa Barat pada tanggal 27 Oktober 2013 bertepatan dengan acara Honda Youth Festival pada saat itu. Kapan touring pertama HVRB? Dan kemana tujuannya? Touring pertama ketika kita udah mendirikan klub HVRB, untuk Angkatan Kalijati khususnya kita touring ke Anyer. Jadi itu bertepatan dengan acara Honda Bikers Day, kalau nggak salah bulan Desember 2013. Kebetulan kita berangkat titik poin di Bandung, lewat Tangerang langsung ke Anyer. Ada beberapa kloter keberangkatan ya kan, kalau nggak salah ya. Ada 2 kloter kayak gitu. Pada saat itu kan kalau HBD itu sebenarnya touring gabungan ya. Iya. Touring gabungan dari seluruh klub-klub Honda yang ada di Indonesia dengan satu tujuan Kota Anyer sana situ. Nah, kita sendiri kalau kita touring internal ya udah biasa lah istilahnya, dengan teman-teman sendiri udah tahu alurnya seperti apa, udah ada ikatan ikatan batin, udah ada tahu feelingnya.
kalau ada apa-apa di jalan udah tahu. Nah, kalau waktu KBD itu dikarenakan di jalan itu kita, apalagi kloter pertama itu pergi itu dengan ratusan motor, Betul. dari MHB, dengan ratusan motor di jalan juga ketemu lagi dengan klub-klub lain di luar Bandung, otomatis di jalan itu penuh sekali dengan bikers. Nah, kita agak kebingungan karena kita klub baru, jadi istilahnya ini harus gimana sih dengan rombongan sepanjang ini. Alhamdulillah kloter 1 pada saat itu nyampe, cuman kloter 2 yang pada saat itu saya ada di kloter 2 pergi cuman 5 motor ya, 8 motor 5 motor ya, 5 ya. 5 kalau nggak salah, 5 motor. Ternyata kita salah jalan kan. Salah jalan, jadi kita pergi jam 10 malam, nyampe ke sana tuh pokoknya 18 jam aja, 18 jam kita nyampe ke sana acara sudah bubar kan. Jadi istilahnya aduh cuman ini doang. Nah, itu yang paling berasa. Terus yang selanjutnya ketika kita pulang lewat jalur selatan, pada saat itu jalur selatan jalannya belum benar, masih nembus hutan, masih jalannya itu lumpur ya, satu persatu dari kita berjatuhan di jalan ya, ada cerita mistis dan lain-lain lah, pokoknya keren lah itu. Bagaimana cara untuk bisa menjadi anggota HVRB? Iya, jadi pada awalnya kalau untuk proses perekrutan sendiri, yang pasti orang itu harus punya motor Honda Versa ya, karena emang namanya aja VRB ya Kang. Pendeja. Betul, dia harus punya motor Honda Versa. Yang kedua, tinggalnya pasti di Bandung. Yang ketiga, datang ke Kopdar ya Kang ya. Ya itu aja sih, simpel pada awal proses perekrutan. Jadi saya sendiri pribadi waktu itu direkrut sama 001. Awalnya saya ketemu di sosmed, hanya sebatas komen, akhirnya kita ketemu dan saya direkrut sama beliau, kayak gitu. Kalau cara perekrutan ya, selain kita dari sosmed, dari pendekatan secara pribadi, dari WA dan lain-lain, kita juga istilahnya nyetak stiker kan, nyetak stiker. Ketika kita di jalan ketemu dengan motor Versa yang lain, nah kita kejar, kita kasih stikernya. Nah yang uniknya, kadang yang kita kejar nganggapnya kita begal kan. Jadi ketika padahal saya itu cuma mau ngasihin stiker, misalnya ayo kamu gabung dengan HVRB. Cuman yang dikejar itu mungkin karena merasa takut dikejar, ini siapa sih yang ngejar-ngejar, malah jadi tambah kebut-kebutan di jalan. Itu salah satunya. Terus yang keduanya, kadang ada cerita lucu karena pada saat itu untuk masuk HVRB otomatis orang yang sudah mempunyai SIM. Ada beberapa member yang pada saat itu sudah punya SIM tapi umurnya masih usia sekolah, dan lucunya yang daftarnya itu setelah anaknya, orang tuanya yang langsung nelpon saya istilahnya untuk menitipkan anaknya. Ya kalau saya sih seneng-seneng aja istilahnya ya, kita dipercaya misalnya. Cuman ya kadang deg-degan juga karena yang nelpon itu pada saat itu ibu Kapolsek. Karena anaknya bergabung dengan kita, nelpon saya istilahnya, kan nitip anak saya katanya mau gabung di HVRB, tolong didik dengan baik. Nah, saya juga bingung ya pendidikan kayak gimana gitu. Mungkin orang tuanya harusnya lebih mumpuni lagi untuk mendidik anak tersebut. Tapi secara berjalannya waktu, alhamdulillah ya sampai sekarang anak tersebut masih eksis sampai sekarang 10 tahun HVRB berjalan. Ya masih solid sampai sekarang. Apa suka dukanya mendirikan klub HVRB? Baik, kalau dari saya sukanya sih lumayan banyak juga ya. Yang pertama, organisasi ini adalah sekolah kehidupan bagi saya sendiri, karena membentuk karakter saya yang dari istilahnya introvert menjadi lebih terbuka, lebih bisa mengenal orang, lebih memahami karakter orang seperti apa.
dan bagaimana caranya untuk menyatukan dalam satu pikiran dari beberapa kepala. Yang lainnya adalah misalnya bertambah banyak saudara, bertambah banyak teman, baik dari kalangan internal motor Versa itu sendiri ataupun dengan motor varian lain, baik di Bandung maupun di luar Bandung. Nah, kita kalau misalkan kita udah masuk satu organisasi seperti klub motor ini, kita jalan-jalan kemana aja, kita tinggal kontak klub di luar kota yang akan kita tuju, ya otomatis enak lah. Ada tempat setidaknya untuk istirahat, ada tempat untuk mencari pengalaman, tempat sharing dengan klub-klub yang lain. Dukanya ya bisa dibilang banyak masalah yang terjadi karena berbagai macam kepentingan, berbagai macam isi kepala. Otomatis dalam hal internal sendiri ada beberapa gesekan, ada beberapa benturan. Dukanya ya ada beberapa dari saudara-saudara kita yang saat ini udah tidak ada. Maksudnya tidak ada itu ya udah hilang lah, udah hilang kontak, udah nggak bisa dihubungi, ataupun yang tidak punya keinginan untuk berkumpul lagi. Ya mungkin itu karena saya merasa dulu kita sama-sama membangun organisasi ini dari nol, sekarang tiba-tiba ada masalah. Mungkin mereka punya masalah sendiri, cuman ya nggak tahu atau gimana, ya efeknya jadi ke organisasi. Paling kalau dari saya itu, mungkin dari Kang Eki mungkin berbeda. Kang Eki gimana Kang Eki? Ya, kalau suka duka saya bersama HVRB dari awal itu banyak ya. Jadi kalau sukanya sendiri kurang lebih sama Kang Ari. Kita di sini belajar berorganisasi gitu. Belajar dari yang kita awalnya tertutup bisa jadi lebih terbuka. Yang pasti kita bertambah teman, bertambah kenalan, bahkan bisa dibilang bisa jadi saudara. Bahkan cari jodoh juga ya, seperti saya. Iya betul, cari jodoh juga bisa. Oke, untuk dukanya sendiri banyak juga. Dari awalnya yang kita bisa solid, bisa barengan, dimana ada istilah kita dulu kumpul sampai lupa waktu. Sekarang kita kumpul tunggu ada waktu. Kayak gitu. Saya sendiri udah di luar kota, jadi tetap bagaimanapun juga saya tetap HVRB dan saya akan kembali ke HVRB. Kayak gitu. Apa harapan dari para backbone untuk HVRB ke depannya? Oke, untuk harapannya saya berharap HVRB kembali ke cita-cita awal klub ini sendiri. Klub ini didirikan pada awalnya, yaitu membangun persatuan dan persaudaraan antar sesama pengguna Honda Versa di Bandung. Jadi saya pengen kembali merangkul semua member-member HVRB khususnya untuk tetap guyup, bersatu bersama, kita solid kembali. Mari kita perbaiki internal kita dulu, baru kita tunjukkan lagi eksistensi kita sebagai klub motor Honda Versa di Kota Bandung. Dari Kang Ari sendiri mungkin harapannya gimana? Oke, untuk harapan saya yang pertama saya tujukan buat saudara-saudara saya yang sama-sama membangun Honda Versa Rider Bandung ini dari dulu, yang sudah tidak ada, yang sudah menghilang, istilahnya ayolah kita kembali kumpul, kita kembalikan lagi di awal. Kalaupun ada perbedaan, kita selesaikan, kita turunkan ego masing-masing, karena seperti yang Kang Eki tadi bilang, tujuan cita-cita awal dari didirikan kan ini untuk membangun persaudaraan. Nah, persaudaraan yang seperti apa? Persaudaraan istilahnya yang tidak terbatas hanya karena kita sama-sama motor Versa. Ketika kita masuk organisasi ini, ya
persaudaraan itu terus berlanjut. Apapun media kita, apapun istilahnya status kita tetap dalam satu ikatan di HPRB. Mudah-mudahan persaudaraan ini tidak lekang oleh zaman, tidak tergerus oleh waktu, dan berlanjut sampai anak cucu kita. Oke?